per bulan. Gajinya mulai dari 300.000 sampai ke 800.000 seperti itu. Nah, tambahan lagi, satu lagi adalah grafik terkait dengan variabel jenis kelamin dari pekerja. Di sini ada dua grafik garis. Yang pertama yang warna merah itu menunjukkan grafik untuk karyawan yang laki-laki, dan yang hijau itu menunjukkan grafik untuk yang perempuan. Kemarin di dua kelas sebelumnya, kelas A dan kelas B, di kelas B itu berhubung saya nggak bisa full pakai Zoom menerangkan, jadi belum sampai saya minta Bapak dan Ibu di kelas kelas B mungkin untuk dijadikan tugas terkait bagaimana membaca kondisi di perusahaan ini. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu coba menganalisis grafik interaktif ini ya. Kalau kurang jelas, mangga bisa dilihat di filenya masing-masing, kelihatan mungkin ya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah kondisi di perusahaan ini ya, kondisinya itu sudah baik, sudah sesuai teori, atau malah ada yang aneh? Ada yang bisa bantu jawab? Mangga dicek dulu perilaku atau kondisi data yang ada di suatu perusahaan ini. Kemudian mangga Bapak dan Ibu beri analisisnya. Silakan kalau ada yang mau menjawab langsung open mic aja ya Bapak dan Ibu, mangga. Saya Bu, boleh Bu? Ya, mangga Pak Reva. Yang grafik interaksi ya Bu ya, interaktif. Yang grafik interaktif Bu. Yang grafik interaksi, yang interaktif ya. Aja. Baik. Di titik ekstrim maksimum itu kan terlihatnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan atas berarti kalau dari layar itu secara prestasi kerja sangat baik dan rata-rata gaji per bulannya di atas 700.000. Jadi mempunyai prestasi kerja yang sangat baik. Dan prestasi kerja ya rata-rata titik ekstrim maksimum prestasi kerjanya sangat baik dan gajinya di atas rata-rata per bulannya di atas 700.000, mempunyai prestasi kerja yang sangat baik. Terus yang mempunyai, kalau ditarik ke bawah titik ekstrem minimumnya, prestasi kerjanya baik, rata-rata gajinya di bawah 500.000, mempunyai prestasi kerja yang sangat baik. Nah, adapun di titik yang sebelah kiri layar itu prestasi kerjanya jelek dan gaji rata-ratanya di bawah 700.000. Nah, jadi di sini ada keanehan sebetulnya ya. Ada gaji yang gajinya 500.000, rata-rata 500.000 itu baik, tapi ada juga yang prestasi kerjanya jelek tapi gajinya di bawah 700.000, interval 600 ke 700. Ada juga yang sangat baik di atas 700.000. Itu mungkin Bu yang warna merah mah gitu ya. Bisa yang saya baca untuk karyawan laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bu. Ya. Oke. Jadi Pak Reva sedang menggambarkan kondisi sistem penggajian di perusahaan tersebut untuk karyawan laki-laki ya Pak. Nah berikutnya Pak, yang perempuannya. Nah kalau yang perempuannya titik ekstrim maksimumnya itu
prestasi kerjanya rata-rata prestasi kerjanya dengan rata-ratanya jelek gitu ya. Di prestasi kerjanya jelek, gaji rata-ratanya di 700.000. Yang anehnya lagi yang di minimumnya itu prestasi kerjanya bagus, tapi gajinya di 400 ribuan gitu, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, itu kalau kita analisis per grafik ya Pak ya, ngelihat Ya. kondisi penggajian untuk karyawan laki-laki dan kondisi penggajian untuk karyawan perempuan di perusahaan ini. Nah, kalau dibandingkan gimana Pak antara yang penggajian karyawan laki-laki dengan yang karyawan perempuan, bisa ditambahkan? Perbandingannya ya kalau yang karyawan laki-laki itu ketika gajinya tinggi, maka prestasi kerjanya bagus. Tapi kalau perempuan dengan gaji biasa saja juga bisa bagus gitu, Bu. Gitu, Bu. Ini ya kalau misalnya lihat dari Terima kasih. yang sebelah kanan layar gitu ya. Kan kalau yang laki-laki itu gajinya itu 700.000, tapi prestasi kerjanya bagus. Tapi kalau perempuan gajinya kecil, prestasi kerja juga bagus gitu. Jadi ini menandakan apa ya? Tidak penggajian tidak selalu membuat prestasi kerja juga turun gitu. Kalau dilihat dari sudut ekstrim kanan gitu ya, yang kanan yang itu jomplang banget kan penggajiannya antara laki-laki sama perempuan Ya. Hampir setengahnya gitu, tapi prestasi kerjanya sama bagus gitu, Bu. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Pak Reva, Bapak Ibu yang lain. Mohon izin ya, saya tidak menanyakan pendapat yang lain karena kurang lebih apa yang saya minta untuk hasil analisis sudah disampaikan oleh Pak Reva ya. Jadi betul tadi apa yang disampaikan Pak Reva. Dari grafik interaktif ini kita bisa lihat bahwa ada yang salah dengan sistem penggajian di perusahaan ini. Ya, yang pertama, apakah penggajiannya berdasarkan prestasi kerja? Kita kalau lihat data existingnya ternyata enggak ya. Buktinya kalau misalnya karyawannya dia ada di posisi baik, justru dia malah gajinya cuman sekitar 450.000 seperti itu. Tapi kalau yang gajinya jelek dia malah hampir dapat 600.000 ya untuk yang untuk yang karyawan laki-laki. Untuk yang karyawan perempuan terlihat ada yang tidak fair gitu ya perhitungannya. Kalau yang karyawan perempuan pada saat dia jelek ya, pada saat dia jelek dia baru dapat gaji, baru digaji. Kalau yang laki-laki startnya mulai dari yang sangat jelek prestasinya. Kalau perempuan start digaji mulai di jelek kayak gitu. Nah, makin bagus prestasi kerja yang karyawan perempuan, malah makin turun gaji yang didapatnya gitu. Nah, hal seperti ini, Bapak dan Ibu, untuk analisis pendahuluan di awal bisa disampaikan nanti di bagian pendahuluan. Berarti ada masalah ya, kita bisa bikin rumusan masalah di bagian pendahuluan proposal nanti, bahwa ada yang nggak sesuai gitu. Ada yang nggak jelas di sini, penggajiannya berdasarkan prestasi kerja atau berdasarkan apa, karena ternyata setelah kita lihat datanya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masuk ke landasan teori. Ke landasan teori atau kajian literatur, kira-kira teori-teori apa aja nanti yang akan mendukung proposal tesis Bapak dan Ibu. Misalnya nomor 1, teori terkait prestasi kerja, seperti apa. Yang kedua, teori mengenai
sistem penggajian yang betul seperti itu. Ya, jadi dari masalah tadi Bapak dan Ibu bisa memunculkan teori-teori apa yang mendukung yang nanti ke depannya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, kita udah sampai ke kajian literatur dari proposal ya. Jadi pendahuluan udah, data existing yang ada kita sajikan dalam bentuk tabel atau grafik, kemudian kita analisis pendahuluan terkait data yang ada, dari situ kita bisa memunculkan rumusan masalah. Nah, dari situ kita bisa masuk ke kajian literatur, teori apa aja yang kita butuhkan nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Berarti sekarang kita bisa maju ke bahasan berikutnya. Ya, saya nggak bisa bergerak Pak, slide-nya. Bentar ya. Laptopnya nggak hang Pak, bentar. Saya tutup dulu ya, bentar saya buka lagi. Bentar. Nah, sudah terlihat lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian dari proposal itu adalah metodologi penelitian. Nah, nanti mangga Bapak dan Ibu tergantung kebutuhannya, apakah nanti di tesisnya itu akan menggunakan statistika deskriptif, jadi hanya menggambarkan kondisi datanya aja, atau sampai melakukan uji hipotesis. Jadi melakukan statistika inferensial, jadi nanti Bapak dan Ibu sampai pada pengujian hipotesis, pengambilan kesimpulan, dan penentuan keputusan seperti itu. Nah, untuk masuk ke metodologi penelitian tersebut, Bapak dan Ibu perlu memahami dulu konsep dasar statistikanya tentang frekuensi. Jadi frekuensi di sini adalah banyaknya data untuk satu kelompok atau satu klasifikasi. Jadi Bapak dan Ibu bila di dalam populasinya nanti ada beberapa kelompok yang harus diambil sampel masing-masing, Bapak dan Ibu bisa buat tabelnya seperti ini. Misalnya dikelompokkan menjadi buah kelompok dari kelompok 1 sampai 3 dan seterusnya sampai I dan seterusnya sampai K. Nah, nanti masing-masing kelompok ada frekuensinya, berapa banyak datanya. F1 adalah frekuensi atau banyaknya data di kelompok 1, F2 adalah frekuensi kelompok 2 atau banyaknya data di kelompok 2 dan seterusnya sampai ke FK. Nah, jumlah dari frekuensi kelompok 1 sampai ke kelompok ke K kita sebut dengan N. N ini adalah jumlah sampel. Jadi N adalah sigma, ingat sigma itu penjumlahan berhingga, I-nya bergerak dari 1 sampai K, kalau ada K buah kelompok. Jadi N sama dengan sigma Fi, seperti itu. Nah, kalau kita uraikan, sigma Fi kita bisa tuliskan seperti ini. F1 tambah F2 dan seterusnya, tambah Fi dan seterusnya, tambah Fk. Nah, contoh yang sederhana ini, misalkan di satu sekolah, guru-gurunya itu yang pendidikannya S1 ada 62 orang, guru yang pendidikannya S2 ada 19 orang, dan guru yang pendidikannya S3 ada 9 orang. Sehingga jumlah
totalnya jumlah N-nya ini adalah 90. Bisa Bapak dan Ibu cek benar nggak 62 tambah 19 tambah 9. Mangga dicek di kalkulatornya ya. Saya hitung juga. 62 ditambah 19 ditambah 9. Oke, 90 betul ya. Bapak dan Ibu sudah cek juga. Sudah betul, Bu. Oke. Sambil ngecek kadang salah ngitung pas ngetik di slide-nya. Berarti itu benar ya 90. Nah, sekarang masuk ke distribusi frekuensi. Jadi sesuai nama ingat lagi penjelasan jadi enggak untuk data yang bentuknya nominal atau ordinal enggak masuk ke sini. Yang fokus di sini khusus untuk yang berdistribusi khusus untuk yang datanya jenisnya kuantitatif. Ya. Nah, saya ulang lagi, distribusi frekuensi mengelompokkan data berjenis kuantitatif yaitu interval atau rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau satu klasifikasi. Ya. Kita lihat contohnya Bapak dan Ibu. Misalkan ini adalah data usia mahasiswa non-reguler kelas C berkisar antara usia 20 sampai 35 tahun. Betul? Atau ada yang umurnya di bawah 20, yang masih 17? Betul, Bu. Saya masih 20, Bu. 20. Dari mana? Iya. Perlu bukti, Bu. Ada yang di atas 35 nggak Bapak dan Ibu sekarang? Cincau. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya? Iya ya. Ya, usianya sekitaran segini ya. Jadi cocok jadi anak-anak saya nih. Nah, misalkan mahasiswa yang usianya 20 itu ada 5 orang, yang usianya 21 ada 6 orang, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana cara membuat distribusi frekuensi? Untuk bisa membuat tabel distribusi frekuensi, Bapak dan Ibu harus mengetahui 3 parameter dulu. Pertama, harus tahu range-nya atau sebarannya. Kedua, harus tahu banyaknya kelas atau K. Dan yang ketiga, harus tahu berapa panjang kelas atau P-nya. Nah, kita lihat satu-satu parameternya. Jadi ingat ya, yang dibutuhkan untuk membuat distribusi frekuensi, range atau sebaran, kemudian banyaknya kelas K, dan panjang kelas atau P. Oke, kita cari dulu sebaran atau range-nya. Sebaran atau range ini yaitu selisih antara data paling besar dikurangi data yang paling kecil. Data yang paling besar yang kita punya berapa? Usia 35. Ya, usia 35. Yang data paling kecil? Usia 20. Ya, 20 ya. Jadi 35 dikurang 20 sama dengan 15. 15 itu adalah range-nya atau sebaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah banyak kelas. Rumusnya, mangga Bapak dan Ibu tinggal pakai. Kalau Bapak dan Ibu orang manajemen pendidikan, tinggal menggunakan rumus ini, orang matematika udah membuktikannya, jadi silahkan langsung dipakai ya. Rumus untuk banyak kelas K sama dengan 1 ditambah 3
log N. Jadi Bapak dan Ibu kalau ngitung harus pakai kalkulator yang ilmiah, kalkulator saintifik supaya bisa ngitung log. Log itu logaritma. Mangga silakan dihitung Yang banyak N-nya tombolnya, dulu. Bu, ya? Dicari berapa. Hah? Yang Iya, banyak banyak tombolnya itu? fungsinya. Biasanya kalau iya betul. Biasanya kalau di handphone Bapak dan Ibu tinggal diarahkan handphonenya jadi biasanya kan portrait dibuat jadi landscape, biasanya otomatis jadi jadi scientific kalkulator. Mangga dicek kalau nggak ada kalkulator ilmiah di handphonenya, kalkulatornya itu bisa jadi scientific kalkulator. Sebentar, saya nyari kalkulator saya dulu juga. Nah, ini cara menghitung N-nya, Bapak dan Ibu. Oh iya, nggak dibagi N ya, kita lagi nggak cari rata-rata. N itu adalah sigma Fi. Berarti F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Berarti kalau di sini kita ngitung N berarti dijumlahkan Bapak dan Ibu 5 tambah 6 tambah 13 terus sampai sini. Berapa hasilnya? $85 bukan, Bu? Ya, ada jawaban lain nggak? Yang lain berapa jumlah N-nya? (85) juga atau ada jumlah yang lain? 85. Udah ya. Ya, berarti sudah benar semua ya, N-nya 85. Sekarang silahkan hitung log 85 berapa. Kita hitung log N. Log 85. Jadi kalau di kalkulatornya tekan tombol log, terus angka 85. Kemudian tekan sama dengan. Terus? 70, 82, 45, 48. Ya, jadi itu hasilnya ya 6,367 dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita tambahkan 1. Tambah 1. Hasilnya berapa? 7,36. 70, 82, 45, 48. Oke. Bapak dan Ibu lihat bahwa setelah angka 7 itu 7,36. Nah, kalau kita bulatkan
karena angka 3 ini kurang dari 5, maka untuk banyaknya kelas kita bulatkan menjadi 7. Ya, makanya K-nya sama dengan 7. Kalau misalkan Bapak dan Ibu dapat angkanya 7,8, 8 kan lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas, berarti K-nya 8. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Bisa, Bu. Kalau pas 7,5, Bu? Kalau 7,5 disarankan dibulatkan ke atas untuk mengakomodasi data yang nggak bisa masuk ke distribusi frekuensinya. Jadi kalau 7,5 bulatkan jadi 8. K-nya 8. Ya. Oke. Sekarang bisa Bapak dan Ibu lihat kita di posisi 7,4. Sebenarnya agak riskan juga kita bulatkannya ke bawah karena nanti Bapak dan Ibu bisa lihat ada data yang kebetulan memang tidak ada kelasnya, jadi tidak masalah. Ya, kita coba 7. Kemudian kita lihat panjang kelasnya, rumusnya itu sama dengan P sama dengan range yang tadi sebaran dibagi banyak kelas. Tadi range kita, sebaran kita 15 dibagi 7, berapa Bapak dan Ibu? Ya, 2,1 sekian ya. Jadi kita bulatkan, karena satunya kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah menjadi 2. Jadi sekarang kita sudah punya data bahwa range-nya 15, kemudian banyaknya kelas K-nya 7, kemudian panjang kelas P-nya 2. Jadi Bapak dan Ibu sekarang kita buat distribusi frekuensinya. Silahkan dilihat di sini. Ini ada kelompok usia, startnya dari 20. Terus kita buat ke bawah sampai sebanyak 7 kelas, karena kita bilang K sama dengan 7 ya. Kemudian panjang kelasnya 2. Jadi kita ngitung panjang kelasnya 20, 21, 2 ya. 22, 23, panjang kelasnya 2 ya. 24, 25, dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, di sini kita lihat yang kelompok usia 20, 21. Berarti kita jumlahkan frekuensi yang usia 20 dan 21. 5 tambah 6, 11. Kemudian kelompok usia 22, 23. 13 tambah 4, 17. Dan seterusnya. Ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan hitungan tadi. Tapi coba Bapak dan Ibu perhatikan, untuk usia 31, 32, 32, 33 itu nggak ada ya? Langsung di 33, 35. Iya, Bu. Nah, itu kebetulan di rentang usia dari 32 sampai 34 emang nggak ada ya di situ di data. Jadi perhitungan kita tadi 7 kelas itu tidak berpengaruh ya, karena yang kelas usia 32, 33, 34 nggak ada. Tapi nanti kalau misalkan ada kasus seperti ini lagi ya, kalau misalnya hitung-hitungan kayak tadi, misalnya ternyata dapatnya 7,5, saya sarankan nanti Bapak dan Ibu bulatkannya ke atas. Gitu. Tadi tuh di angka kritis ya kita 7,4, jadi masih aman kalau kita bulatkan ke bawah. Oke, distribusi frekuensi Bapak dan Ibu bisa dipahami dulu. Nah, jadi di sini manfaatnya adalah Bapak dan Ibu nanti bisa menggambarkan kondisi data yang Bapak dan Ibu punya berdasarkan kelompoknya. Ini relatif jauh lebih sederhana, lebih mudah untuk
dibaca pembaca atau audiens dibandingkan kalau Bapak dan Ibu nuliskan ini satu persatu ya. Jadi ini lebih sederhana seperti itu. Ya, itu cara penyajian distribusi frekuensi. Oke, berikutnya masih di statistika deskriptif. Jadi ada dua jenis ukuran yang digunakan dalam statistika deskriptif. Yang pertama ukuran tendensi sentral. Jadi segala sesuatu yang terpusat. Kita fokusnya kepada satu nilai yang menggambarkan keseluruhan data. Nah, yang satu lagi ukuran tendensi sebaran atau ukuran sebaran itu nanti kita bahas di bagian berikutnya ya. Sekarang kita yang sentral dulu, yang terpusat. Jadi ukuran tendensi sentral ini ada 3 yang sering dipakai. Yang pertama adalah rata-rata. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering sehari-hari menggunakan ukuran tendensi sentral rata-rata. Yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Ya, kita lihat dulu yang rata-rata. Rata-rata itu adalah suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan. Betul ya, jadi dengan rata-rata kita punya satu nilai tunggal yang menggambarkan kondisi seluruh data penelitian Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya tadi skor kinerja pegawai, ya, Bapak dan Ibu. Dari para sponsor yang sudah luar biasa. Nah, jadi kalau rata-rata Bapak dan Ibu cukup menyebutkan satu angka itu aja, kita bisa tahu oh kondisi skor kinerjanya ada di kisaran tersebut. Padahal kan pada kenyataannya misalnya skor kinerja pegawai 70, padahal pada kenyataannya ada karyawan yang skornya 10, ada yang skornya 100 kayak gitu. Tapi dengan rata-rata kita bisa mewakilkan untuk menyebutkan sekumpulan data penelitian itu. Nah, untuk menghitung rata-rata, rumusnya itu adalah jumlah bilangan dibagi banyaknya bilangan. Jadi notasi untuk rata-rata X bar, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini jumlah semua data yang ada Bapak dan Ibu jumlahkan dibagi banyaknya data. Ya, seperti ini. Kalau kita sederhanakan penulisannya dengan notasi matematika sigma, maka kita peroleh X bar sama dengan sigma XI, I-nya bergerak dari 1 sampai N, kalau ada N buah data, dibagi N banyaknya data. Nah, kalau misalkan data Bapak dan Ibu ada di dalam klasifikasi atau kelompok, maka data tersebut Bapak dan Ibu kalikan dulu dengan frekuensinya, baru dijumlahkan. Nah, nanti N-nya adalah jumlah frekuensinya. Tadi kita udah bahas ya, yang N sama dengan sigma Fi. Jadi kalau dalam kelompok, datanya berkelompok, X bar-nya sama dengan sigma XI kali Fi. Jadi data dikali frekuensinya, kemudian dijumlahkan, dibagi sigma Fi. Frekuensinya dijumlahkan. Coba kita lihat caranya ya, contoh yang sederhana. Misalnya ini ada nilai skor pegawai. Misalnya pegawai yang skornya 70 tuh ada 3 pegawai. Kemudian yang 63 ada 5 orang, yang 85 ada 2 orang. Jadi kita kalikan dulu masing-masing, 70 kali 3, 210, dan seterusnya. Setelah itu baru kita jumlahkan sigma XI FI-nya. Jadi kita dapat 695 dibagi jumlah frekuensi, jumlah datanya. 3 tambah 5 tambah 2. Jadi 10. Jadi rata-ratanya X bar 695 dibagi 10 sama dengan 69,5. Yang mau ditanyakan rata-rata? Kalau hitungan rata-rata ini bisa di ini nggak Bu? Bisa kita hitung dalam bentuk Excel nggak? Bisa Pak. Sangat bisa ya? Sudah disediakan rumusnya di Excel, nggak dipakai. Yang ya, average, rumus average itu average
Iya ya, average boleh juga. Tapi kalau ada min, lebih baik pakai yang min, MEAN. Oh, Mangga nanti dicek di Excel-nya untuk formula-formulanya. Kalau nggak ada yang min, berarti ya pakai yang average. Bu, tadi itu masih ada pertanyaan yang di slide yang sebelumnya, Bu. Oh ya, kita balik lagi ya. Ini, Belum muncul, Bu. yang ini Belum muncul. belum muncul. Ini saya udah pindah, Pak. Internet saya mungkin. Pak, ini udah, Bu. Yang distribusi provinsi. Nah, udah ya? Nah, ini kan Ya. kalau dilihat dari jenjang usia provinsi itu kan ada yang miss ya, Bu. 22 Ya. sampai 32 sampai 34. Itu memang kalau misalnya memang tidak ada datanya harus dihilangkan, Bu. Klasifikasinya gitu. Nggak ditulis 0 gitu, Bu. Iya. Kalau mau ditulis 0 boleh, kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kalau di sini disarankan tidak ditulis, karena tadi kita menghitung banyaknya kelas ada 7. Oke. Nah, kan tentuan 7 itu kan menentukan banyak kelas itu dengan rumus yang N sigma tadi ya. Bukan, Pak. Yang K sama dengan 1 tambah 3,3 Sebelumnya log kan N. nyari dulu N ya, Bu ya? Iya. Dapat 7. Nah, sekarang sebaran kelasnya kalau di sini kan 15 kelas itu mungkin dari sini, Bu. Dari usia frekuensi itu ya. 15 kelas itu 15. Sebaran kan slash banyak kelas. Nah, ini angka 15 sebaran ini itu selisih dari data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Data yang paling besar kan usia 35. ya. Dikurang data yang paling kecil usia 20. Iya. 5 dikurang 20, 15. Jadi bukan dari tabel yang di sampingnya, Bu? Bukan. Kalau misalnya di sini data yang paling kecil 17, yang paling besarnya 40, berarti 40 dikurang 17. Nah, ketemulah dua ini ya, angka 2 ini. Berarti kan itu interval ya, Bu ya, interval umur misalnya 20 dengan 21 kan? Nah, panjang kelas ya? Ya, 20 dengan 21, 22 dengan 23. Kalau di sini, Bu, 33 sama 35. Berarti kan ini ada 3 kelas. Ada 3 apa? Oh, panjangnya 3. Karena 34-nya hilang ya. Iya. Ya, karena nggak ada tadi. Nggak ada usia ya, Bu? Iya, nggak ada yang 32, 33, 34. Yang 32 sama 34-nya nggak ada. Jadi digabung 33 sampai 35. Oh ya. Terima kasih, Bu. Ya, mangga, Pak. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ukuran tendensi sentral yang lain selain rata-rata adalah median. Median itu nilai tengah, tapi nilai tengah dari sekumpulan data, tapi harus setelah diurutkan. Diurutkannya ini bisa dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, sama aja. Fungsinya nanti untuk membantu memperjelas kedudukan data. Jadi selain dengan melihat rata-rata, kita juga bisa melihat posisi datanya. Contohnya di sini, misalkan kita punya informasi bahwa rata-rata hitung nilai ujian adalah 6,55. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah siswa yang nilainya 7 termasuk istimewa, baik, atau biasa-biasa saja? Kalau kita hanya melihat ukuran rata-rata aja, kita bisa bilang bahwa dia di atas rata-rata, berarti udah bagus. Tapi coba kita cek 2 kasus yang ada. Di kasus pertama, misalnya di kelas A, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 siswa di kelas A dengan kondisi nilainya seperti ini. 10, 10, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hitung, dia rata-ratanya 6,55.
Bapak dan Ibu bisa cek nanti, hitung sendiri, ini jumlahkan dibagi 11, benar nggak 6,55. Nah, mediannya itu adalah nilai tengah. Bapak dan Ibu silahkan cek data ke-6. Karena data ke-6 kan data yang tengah-tengah ya. Di sini kalau data ke-6 di sini berarti ini 5 data atas, 5 data bawah. Jadi kalau jumlah datanya ganjil, Bapak dan Ibu gampang menentukan posisi data yang paling tengah, ya, data yang di tengah. Di sini data yang ke-6 adalah 6, jadi mediannya 6. Kesimpulannya bahwa nilai 7 itu termasuk baik, karena di atas rata-rata dan dia masuk kelompok 50% teratas. Dia ada di sini nih, dia 50% teratas. Tapi kalau di kasus kelas B, misalnya kelas yang ini juga sama, nilai ujian 11 siswa yang di kelas B, tapi hasil ujiannya kayak gini, Bapak dan Ibu. Kalau kita hitung rata-ratanya, bisa dijumlahkan, dibagi 11, hasilnya 6,55. Kita cek data ke-6 itu ternyata angka 8. Maka bisa kita simpulkan nilai 7 itu termasuk kurang. Kenapa? Karena dia ada di 50% nilai terbawah. Dia ada di kelompok yang bawah sini. Ya, jadi dengan median bisa membantu kita untuk memperjelas kedudukan suatu data. Jadi kalau kita cuma lihat rata-ratanya ternyata tidak cukup ya. Kita bisa jadi si anaknya di atas rata-rata, tapi ternyata dia kalau di kelasnya bukan merupakan 50% teratas, enggak termasuk baik, tapi malah termasuk kurang karena dia ada di 50% bawah. Nah, kalau data, tadi kalau jumlah datanya ganjil enak ya, menentukan median tinggal dicari data yang tengahnya. Nah, tapi kalau datanya genap, jumlah datanya genap, misalnya kita punya 10 data. Mana tuh nilai mediannya, nilai tengahnya? Berarti Bapak dan Ibu harus cari data ke-5 dan data ke-6. Itu juga tengah-tengah ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu jumlahkan data ke-5 dan data ke-6 dibagi 2. Kalau di sini contohnya, ini ada 10 data. Data ke-5 adalah 5, data ke-6 adalah 6, 5 tambah 6, 11, dibagi 2, 5,5. Jadi mediannya 5,5. Yang mau ditanyakan dulu Bapak dan Ibu? Ibu mau bertanya. Mangga, silakan Pak Rahmat. Ya. Ibu, ini kan untuk median ya, mencari nilai tengah. Nah, Ya. Kalau misalkan datanya tuh banyak Bu, sampai 50 misalkan atau sampai 100, apakah kita harus tetap menyusunkan menyusunkan angkanya atau gimana Bu? Apa ada rumusan Ya, yang lebih simpel? harus disusun. Tetap harus disusun, mau dari paling kecil ke paling besar atau dari paling besar ke paling kecil. Caranya Bapak bisa menggunakan bantuan aplikasi Excel ya, Microsoft Excel Pak. Jadi diblok dulu si bilangan tersebut yang 50, misalnya 50 data ya Pak. Pakai ascending, kalau misalnya mau dari kecil ke besar, atau pakai descending dari besar ke kecil. Nanti bisa kelihatan. Berarti nanti Bapak cek data ke-25 dan ke-26, angkanya berapa, dijumlahkan bagi 2. Oh ya Bu, terima kasih. Ya, jadi mau berapapun ya harus disortir dulu, baru kita bisa cari nilai tengahnya. Nah, mungkin itu juga ya salah satu alasan kenapa nilai median jarang digunakan. Kita lebih sering pakai rata-rata karena itu tadi mungkin kalau punya data 1 juta diurutkan dulu mungkin lama ya. Tapi di sini Bapak dan Ibu harus tahu bahwa ada ukuran tendensi sentral median.
Oke. Berikutnya ukuran tendensi sentral yang terakhir adalah modus. Jadi ada 3 tadi ya. Mungkin kata modus sering digunakan di dalam percakapan sehari-hari. Ini diambil dari ukuran tendensi sentral di statistika ya. Modus itu adalah bilangan yang paling sering muncul dari sekumpulan data penelitian yang Bapak dan Ibu punya. Fungsinya untuk melihat kecenderungan dari data tersebut. Jadi kalau misalnya tadi atau di sini nih, nanti kita lihat data yang paling sering muncul 5, berarti ya nilai ulangannya itu cenderung banyak di angka 5. Seperti itu. Coba kita lihat di sini ya. Dicontohkan di sini ada 11 siswa di kelas C, ada 11 siswa, nilai ulangannya itu ada 10, 10, dan seterusnya. Coba kita bentuk dalam bentuk tabel, tapi ini bukan tabel distribusi frekuensi, bukan, ini tabel penyajian dari yang bentuk seperti ini. Jadi untuk memudahkan melihatnya kita bentuk tabel. Nilainya mulai dari 10, 8, 7, 6, 5, 4. Yang 10 ada 2, yang 8 ada 1, yang 7 ada 2, yang 6 ada 1, yang 5 ada 4, yang 4 ada 1. Ya. Kemudian kita hitung N-nya. N-nya itu adalah sigma Fi. Berarti kita hitung ada 11. Nah, dari sini kalau kita ingin membuat distribusi frekuensinya, silahkan hitung dulu range-nya. Range 6 ini dapat dari mana Bapak dan Ibu? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, Bu. Iya, betul, Bu. Nilai terbesarnya berapa? 10 dikurangi 4. Iya, 10 dikurangi 4. Jadi kita punya range 6. Kemudian K itu adalah banyaknya kelas 4. Dapat dari mana? K 4. Itu dilihatnya yang K-nya itu dari ini, Bu, tabel yang nilai. Dari mana, Pak? Nilai yang terbanyaknya bukan, Bu? 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai 8, 9 sampai 10. Itu kan belum, Pak. Belum, Pak. Kita kan baru mau ngebuat ini ya. Supaya bisa buat ini, maka kita harus tahu nilai R, nilai K, dan nilai P-nya. Nilai K4 itu dapat dari mana? 1 ditambah 3,3 log 11 kan, Bu? Ya, betul. 1 ditambah 3,3 log 11. Jadi Bapak dan Ibu hitung lagi. Log 11 berapa? Log 11. Log 11. 1,041, Bu. Ya, 1,041. Kemudian dikali 3,3. Kali 3,3 dapatnya berapa Bapak dan Ibu? (3,436). Iya, 3,4 sekian. Terus hati-hati ditambah 1 ya rumusnya. Sehingga kita dapatkan angka 4,436 dan seterusnya. Kita bulatkan ke bawah karena 4 kurang dari 5.